Wabarakatuh. Gimana Ibu Darama? Bagaimana hatinya deg-degan menghadapi besok? Oh, kirain sudah beribu purnama seri ujian mah tuh. Biasa aja ya. Itu aja deh soalnya komutasi diulang-ulang lagi. Deg-degan? Tentunya biasa saja. Lebih mengerikan ujian kehidupan dibanding ujian UTS. Baik, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu semuanya, berbicara tentang ujian. Kemarin tuh kita sudah sama belajar tentang Al-Ankabut ayat 2. Fatana, ujian, fitnah. Bisa juga akar katanya bisa pengujian emas katanya ya, dengan cara difatana, cara dibakar. Kita tahu seseorang itu emas asli atau emas murni atau emas masan, itu gimana caranya? Nah, ada yang dibakar sampai lebih dari 100 derajat, dicelupkan ke air biar kelihatan, udah dipanaskan, ditiiskan, terus dibolak-balik untuk dibentuknya, dipukul. Itulah bentuk ujian. Tidak ada ujian yang mengenakan kata Ibu. Biar tahu ini asli atau bukan. Dan kita juga pengen tahu, para penguji juga ingin tahu, ini betul tidak imannya, ini betul tidak niat menuntut ilmunya. Maka kita uji, lembaga uji. Sudah sejauh mana pemahaman teteh Ibu soal materinya? Karena materi ini bukan cuma sekadar dapat nilai beres, tidak. Ini berhubungan dengan hidup dan mati kata Ibu. Masya Allah. Karena hadiahnya bukan ranking, bukan rapot, tapi hadiahnya apa? Hadiahnya surga. Jadi kita tahu, bisa mengukur. Oh, ternyata santri kita belum paham di materi ini, di sebelah sini. Maka kita bantu untuk ikut memahamkannya kembali atau memurojaahnya kembali. Seperti itu kata Ibu ya. Jadi jangan buru-buru berburuk sangka soal dengar kata ujian teh, deg-degan, sudah overthinking bahasa ayana tegerenah cicing. Tapi ternyata ujian itu untuk meningkatkan derajat. Adapun kalau ternyata tadinya derajat kita nggak naik tuh, kita naik kelas di sana, ya minimal kita jadi lebih paham, yakin. Karena kita yang bikin soalnya, tetehnya Ibu yang nggak akan melenceng kemana-mana. Sugan berapa suhu di Mars? Tidak ada teh. Berapa diameter Pluto? Enggak kan, kita nggak nanya itu kan. Membahas apa yang sudah kita bahas. Atau abi tetiasa, berarti Ibu tidak memperhatikan kita ya. Atau tidak memurojaah kembali. Karena ini ilmu kehidupan, bukan cuma ilmu sebagai tulisan. Ilmu itu bukan yang dihafal, ilmu itu yang diamalkan. Mari kita mengamalkan kembali mengenai ilmu hari ini. Kita akan membahas mengenai hadis arba'in. Bukan cuma kata Ibu saja yang belajar di sini, kita pun sebagai pengajarnya sama-sama terus belajar. Ini juga sebagai pengingat untuk diri saya sendiri. Penulis yaitu Imam An-Nawawi menulis judulnya di hadis arba'in nomor 22. Jadi kita sudah masuk ke hadis arba'in ke nomor 20.
42. Berapa semua jumlah hadis arba'innya? 42. Berarti sisa 20 lagi. Kita alhamdulillah sudah jalan ke hadis yang 22. Boleh dibuka yang memiliki bukunya, atau lebih afdol itu mencatat. Biasanya otak lebih merekam kalau kita sambil ada aktivitas mencatat. Iqra waktu. Maka jangan lupa untuk menulis, mencatat, merangkum yang dilintas saja, yang teteh dapat saja. Tidak harus plok ketiplok sama yang saya ucapkan, yang kita pahami saja, buat bekal kita ya sehari-hari. Jalan menuju surga, itu judulnya. Siapa yang mau masuk surga? Hari ini juga. Siapa yang mau masuk surga tanpa hisab hari ini juga? Ternyata kata ibu, setiap hari kita meminta jalan untuk masuk surga. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang unik dari kata sirat di sini. Kalau berbicara soal jalan dalam bahasa Arab, jalan itu setidaknya ada 3 namanya ya, jalan. Ada torik, ada sabil, itu tuh jalan artinya. Tapi torik dan sabil ini memiliki jamak atau memiliki muannasnya, memiliki kata jamaknya. Namun kata sirat itu tidak ada. Ini mengisyaratkan bahwa jalan menuju ke surga ini, jalan menuju kepada keridhaan Allah ini hanya bisa ditempuh oleh satu jalan, bukan banyak jalan. Kalau jalan menuju Roma itu banyak, kalau jalan menuju surga mah satu. Dengan apa? Tauhid, dengan mengesahkan Allah. Tidak menduakan Allah. Dengan siapa? Dengan makhluk. Tidak menyandingkan Allah dengan benda. Tidak juga menyandingkan Allah dengan si eta atau si manehna, harta tahta, si cinta. Tidak disandingkan itu semua. Saya pengen tapi sieun ku si eta, sieun pendak. Berarti siapa yang lebih dia takuti? Allah kah atau si eta kah? Si eta. Ya, kata para ulama, siapa yang tidak jadi beramal karena takut kepada makhluk, maka dia sudah berbuat syirik kecil. Alhamdulillah ibu. Jadi diperbaiki kembali hatinya. Atau enggak jadi beramal karena takut dipuji, disebut soleh, nah itu riya namanya. Jadi serba salah. Jadi harus gimana? Tetap melakukan amal soleh dengan memohon supaya Allah menetapkan hati ini lurus karena Allah. Sulit mengikhlaskan niat itu di awal saat kejadian, kemudian di ujung. Dan syaitan tidak akan pernah ridho sampai merusak benar-benar amal. Makanya di sebuah hadis ada dikatakan amal itu tergantung penutupnya. Akhirnya yang bisa membatalkan pahala sedekah di Quran surah Al-Baqarah dikatakan ya ada, yaitu apa? Menyebut kembali kebaikannya itu membatalkan pahala sedekah. Misalnya kita sudah membantu orang, ini juga buat diri saya sendiri ya. Terus kita nggak terima ketika kita butuh atau ketika kita dalam kesulitan, orang tersebut malah menyakiti kita. Terus kita bilang mah, tuh ciga bahasa eta keur urang ditulungan mah, nah, gitu kan ya Bu ya? Apal tuh bahasa eta teh itu menggugurkan pahala sedekah kita, menyebut-nyebut kebaikan yang sudah kita lakukan, membatalkan pahala yang sudah kita lakukan di awal.
niatnya di awal lurus, pas melakukannya juga lurus, ujungnya nih belum beres, maka syaitan bermain di sini. Maka bertahan, fastaqim, istiqomah lah. Nah, ini kata ibu belum tentu selamat kecuali sudah kelihatan ujungnya. Mana ujungnya? Ujungnya hatta nunina al-mudassir hatta atanal yakin hatta masalah kopi safar bantuan bu, hatta atanal yakin, sampai datang hari yang dia kini. Apa hari yang diyakini? Kematian. Sampai ujungnya tuh husnul khotimah. Maka mintalah, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Jadi jangan sampai alhamdulillah terus beres materi tahsin, terus biasa baca Quran, sampai husnul khotimah. Sekarang kita akan membahas soal hadis jalan menuju surga. Ini hadisnya. An Abdillah Jabir Abdullahil Ansari, dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Tahu kita Jabir bin Abdillah siapa? Ini banyak meriwayatkan hadis ya. Di antaranya yang paling terkenal kejadian waktu perang Khandaq. Masih ingat? Yang ketika Rasulullah diundang makan, kata Jabir, ya Rasulullah, hanya engkau dan beberapa sahabat saja. Tapi Rasulullah malah datang dengan semua pasukan yang di Khandaq. Rawa satu ibu, ya Allah, ayah juga sapanci, tapi yang datang 1000 undangan. Akhirnya kata Rasulullah, tutup pancinya, biar aku yang menyendoknya. Satu panci kuali itu cukup untuk 1000 orang pasukan yang sudah 3 hari nggak makan. Kumaha bu rakusna, orang Arab deh itu. Coba ya, modern 3000 porsi, nambah deh ya Rasul, nambah deh terus. Nambah. Itulah Jabir bin Abdillah. Jadi kalau dengar kata Jabir bin Abdillah, oh anu eta. Oh, Jabir nu eta. Nah, ini yang meriwayatkannya. Bahwa pernah ada seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, anna rajulan sa'ala Rasulullah faqala ara'aita idza salaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltal halal wa harramat al-haram wa lam azid ala dzalika syai'a a'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Rasulullah menjawab, qala na'am. Artinya seorang sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu? Nah, ini kan rojul ya, ini laki-laki yang nanyanya laki-laki. Bagaimana menurutmu jika aku hanya menunaikan sholat fardu, nggak sama sholat sunnah, berpuasa Ramadan yang wajib, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah sedikit pun amalan yang lain atau hal yang itu saja. Apakah dengan amalan itu aku bisa masuk surga? Apakah aku akan masuk surga? Rasulullah menjawab, ya. Qala na'am. Ini laki-laki. Kita sering mendengar hadis ini ketika berbicara tentang kondisi perempuan, ya. Perempuan itu mudah masuk surga. Kata Rasulullah, jika seorang perempuan dia sholat yang wajib, puasa di bulan Ramadan, terus nanti menjaga kehormatannya dan memenuhi hak suaminya dan atau taat kepada suaminya, maka dia bisa masuk surga di pintu mana saja yang dia suka.
Nah, ini yang bertanya laki-laki. Ternyata laki-laki juga bisa memiliki hal tersebut. Ya, jawabannya iya. Kenapa menjawab iya? Nah, karena kita tahu bahwa laki-laki yang hadir ini adalah bukan generasi awalun, bukan generasi yang berjuang bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Kalau kita lihat perjalanan sirah, kita nanti masuk ke cerita di 10 Hijriah, bagaimana orang-orang ketika beres perang Tabuk, per kabilahnya mulai masuk Islam satu persatu, sampai Rasulullah tuh sibuk mensyahadati, namanya. Nah, menuntun mereka untuk masuk Islam, mau masuk Islam, mu'alaf semuanya. Terus ada yang bertanya seperti ini, supaya apa? Supaya lapang dadanya, ngambil yang mudah-mudah saja, karena Islam itu mudah dan Allah senang untuk memudahkannya. Sama ketika wasiat kepada Muaz bin Jabal. Rasulullah hendak wafat waktu itu, waktu detik-detik terakhirnya. Kemudian berkata kepada Muaz bin Jabal, "Ya Muaz, diutus ke negeri Yaman untuk jadi dai di sana, untuk melanjutkan dakwah Rasul." Kata Rasulullah apa? "Berikanlah hal-hal yang mudah-mudah saja." Tapi beda ketika dengan awalnya. Gitu ya. Jadi kalau yang anyar-anyar mah wios ati bade ngaos, boleh. Tapi di sana seminggu 2 kali, hayu wios. Boleh wios. Seminggu 2 kali, nya wios we, belang betong wios. Ku ngaos lagi alhamdulillah. Tapi nu tahfiz, wios seminggu sabulan sekali ngaosna. Masa iya sih teteh, gitu kan ya. Jadi beda level. Teteh mau dianggap yang mana nih? Mau dianggap level yang awalun tadi atau dianggap baru pertama kali masuk Islam? Mau dianggap yang mana? Kalau mau dianggap yang bertemu bahasa Islam, ya iya aja ya. Yus aja tengiring ujian, yes. Mangga teteh tuh sawios. Allah Maha mengetahui isi hati. Kapan fatanah tadi? Kapan diujinya tadi? Berarti udah beda level dengan hal yang lain. Beda lagi dengan yang bertanya yang kalau sekelas Abu Bakar. Abu Bakar itu 11-12 amalannya dengan Rasulullah. Sama dengan ketika ada seorang sahabat mau menginfakkan hartanya, bari sedekah. Abu Bakar datang di perang Tabuk. Kata Rasulullah, "Apa yang engkau bawa ya Abu Bakar?" "Ini hartaku ya Rasulullah." "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" "Hanya Allah dan Rasulnya." Artinya Abu Bakar ngasih seluruh hartanya. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang lain sama seperti itu. Kata Rasulullah, "Tidak." "Seluruhnya ya Rasul?" "Tidak." "Setengahnya?" "Tidak." "Seperempatnya?" "Tidak." "1/3? "Boleh." Rasulullah ke sahabat yang lain cuman menerima 1/3-nya harta sedekahnya. Apa beda coba? Gimana perlakuan Rasulullah kepada sahabat awalun dengan yang lain? Bukan membeda-bedakan, tapi Rasulullah paling tahu kondisi hati, kesiapan hati, pun keluarga yang ditinggalkannya. Kita tahu bahwa Abu Bakar, keluarga yang ditinggalkannya adalah sekelas Asma, sekelas Aisyah, ya, dan yang lain-lainnya. Halo, tenang ya. Iya, geng, ketua KM sama. Di sana ada Uwais, ini wakil KM ya. Amin. Gak apa-apa ya. Tapi
ketika seorang sahabat ini yang tadi hendak mau menginfakkan hartanya, Rasulullah hanya menerima 1/3-nya saja. Karena Rasulullah tahu yang ditinggalkannya berbeda kualitasnya dengan sekelas Aisyah ataupun Asma. Apalagi anak yang ditinggalkannya. Apa kamu masih punya anak? Punya ya Rasulullah. Perempuan lagi. Beda dengan perempuan sekarang, kata ibu, di zaman sekarang. Perempuan di zaman dulu itu tidak bisa bekerja, sulit dapat kerja. Sekarang mati balik, perempuan gampang sekali masuk kerja, nu sulit laki-laki. Nah, saya dapat new fact nih, fun fact, fakta menarik lagi. Saya tuh sok narosnya ke bos-bos benang teh. Nah sih kalau yang kerja teh enak kene seueur kene nampi anu perempuan dibanding laki-laki. Nu laki-laki mah seueur demo. Banyak yang toksik, perempuan mah lebih nararurut. Gitu teh. Sor bos. Oh gitu. Fakta menarik. Jadi sekarang kenapa banyak perempuan yang direkrutnya? Ya gitu, karena perempuan tidak banyak ngeyel, tidak banyak dikit-dikit demo dan semuanya. Karena laki-lakinya kali itulah anarkis dan semuanya. Itu kata nyatalah pabrik-pabrik nukar itu. Tapi Allahu alam ya. Tapi di zaman Rasulullah SAW tuh, kalau perempuan itu sulit. Kalau udah jadi janda tuh, wah sudah 3 bulan ngajanda tuh udah resah teh, belum ada yang meminang lagi. Itulah waktu zaman itu. Makanya dengar poligami itu biasa aja. Kan di kita mah heboh ya. Hari dengar perselingkuhan, oh selingkuh biasa. Tapi kalau dengar poligami heboh luar biasa. Kalau dengar selingkuh biasa aja, harusnya dibalik. Kalau dengar perselingkuhan, wah kita marah luar biasa. Tapi kalau dengar poligami ya kita husnuzon. Semoga lurus niatnya, gitu kata ibu. Lanjutkan. Kata Imam Ibnu Daqiq, berapa menit lagi? 5 menit lagi. Orang yang bertanya ini bernama An-Nu'man bin Qawqal. Siapa yang nanya mata sana? An-Nu'man bin Qawqal. Menurut Syekh Amr bin Salah, si Nu'man ini bermaksud bertanya ini dengan ucapan wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram. Ini maksudnya 2 katanya. Yang pertama, dia benar-benar menghindari hal yang haram. Yang kedua, ia memang tidak melakukan yang haram. Karena kata ibu, untuk mengharamkan yang haram itu sulit. Untuk menghalalkan yang halal juga terlihat mudah, padahal sulit. Makanya kalau pengen masuk surga mudah sekali. Tinggal bilang ini halal nggak? Halal. Ini haram nggak? Haram. Apa? Coba satu perbuatan yang haram tapi susah untuk meninggalkannya. Apa? Pacaran. Tuh betul, pacaran. Langsung terungkul. Pacaran ya, bukan jatuh cinta. Jatuh cinta boleh, yang nggak boleh pacaran. Apalagi teh yang haram, tapi tidak sulit untuk mengatakan bahwa ini haram, ini dilarang. Kalau mau, kayaknya satu lagi mencuri. Kita tahu ya, haram, dan melakukannya juga butuh nyali besar. Ini yang haram, tapi seolah-olah dihiasi jadi halal dan indah sekali. Musik bisa jadi. Apa? Riba. Wah, tuh kita menyebut lagi bunga dan ribanya biar kelihatan indah. Susah nggak nyebut riba adalah haram?
Da ieu mah atur ridho dan ridho. Ieu mah da bunga neringan. Apalagi sulit ya. Saya nggak bilang bahwa kata ibu itu kembali lagi ke kata ibu semua. Tapi sebagai yang paham agama, ya kalau itu haram ya katakan haram. Tapi bukan cuma sekedar meyakininya saja, tapi benar-benar melaksanakannya. Mau yang bentuknya untungnya besar, mau yang untungnya kecil, kalau haram tetap haram. Katakan tidak untuk haram. Korupsi gimana? Aduh, eta mah jangan ditanya lagi. Korupsi kecil, dari yang kecil sampai yang besar tetap aja namanya korupsi. Mending nu badal cenanya sakalian. Tetap aja teh. Ya bisa. Apakah beda? Oh ini mah cuma tips, nah bukan korupsi. Nggak bisa sebut aja. Jadi untuk mengharamkan hal yang haram ini juga berat. Dan ini mah bukan nyingsieunan teteh ya, tapi semoga yang terkena jerat, karena kata Rasulullah juga nanti di akhir zaman seorang itu sulit sekali untuk terlepas dari debu-debu riba. Debu-debunya gitu ya, debu-debunya riba tuh luar biasa, bahkan kita tidak bisa menghindarinya. Saking sudah lumrah dan halal. Apa debu riba? Apa ya kalau kata Ustaz Khalid bahasa lama macam kita ngantri di ATM mau ngambil uang, kan ada AC-nya tuh. Nah itu debu riba. Saya nggak bilang ATM itu kumanya hukum nabung di bank, kita nggak bicara hukum itu ya, itu nanti ada bahasanya. Cuman itu debu-debunya, dan uang itu, uang kertas itu debu riba. Jadi debunya tuh sudah susah mau riba gitu. Tapi ya itu tadi namanya teh bertakwalah sesuai dengan kemampuan kita. Pada deg-degannya ngobrolin riba mah. Dan kata Rasulullah bukan nyingsieunan gitu nya. Riba ini dosanya tuh 72 tingkatan, dan yang paling rendah ke 72 tingkatannya ini seperti menzinahi ibu sendiri. Pernah lihat seorang anak menzinahi ibunya? Sekarang mah pernah dengar ya, Bu. Sekarang mah kadang nah seperti itu. Gimana? Laknatullah doraka. Padahal ada yang lebih besar daripada dosa tadi, yaitu riba. Karena dampaknya seluruh negeri. Bahkan satu-satunya dosa yang Allah ngajak perang langsung. Perang sama Mike Tyson, ibu eleh mau bu? Elehnya ini dengan Rob semesta alam, bu. Menang nggak? Enggak lah. Pasti hancur sehancur-hancurnya. Itulah riba. Jadi untuk mengharamkan yang haram itu juga sulit, dan menghalalkan perbuatan ini halal itu juga sulit. Mana perbuatan yang halal tapi kita sulit mengatakan ini halal kok. Coba di zaman sekarang apa kira-kira? Apa teh? Gak usah takut untuk menyatakan ini halal kok. Apa? Tuh teh oke sampai ke kasarari. Apa coba? Apa? Halal tapi kita nggak mau menyebutkannya. Poligami. Tuh, saking pusieuna. Nauzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Alim cing jarau. Nggak mau menyebutkannya. Batin tersiksa. Halal. Katakan aja halal. Terus saking beratnya ya. Jadi jalan menuju masuk surga teh gampang atau mudah, Bu?
bukan butuh ilmu gitu ya. Papa, ayah, boleh kok ada poligami teh? Ini tapi cenanya kan gitu syaratnya. Ya singsieunan we supaya terjadinya. Singsieunan we supaya terjadi boleh kok, tapi 10 jutanya sebulan. Sudah gitu, iya marad. Gitu teteh ibu. Insyaallah teteh. Semakin kita takut, ada hukum tarik menarik tadi ya. Bahasa ayeuna mah law of attraction. Semakin kita khawatir, semakin kita kepikiran, semakin kita takut, itu semakin menarik. Jadi bebaskan saja, sieun abis sieun dipoligami beuki datang, sieun diselingkuhi beuki datang, bebaskan saja. Qadarullah masyafa'allah. Ini bagian dari ujian kita. Itu semakin kepikiran, semakin takut, semakin narik justru. Ya Allah, Engkau uji saya yang mana aja, tapi jangan yang itu. Gitu ya. Begitu teteh ibu. Aduh, ada jadi merasa bersalah ya membahas ini. Untungnya perempuan lagi. Kalau laki-laki udah ngebahas ini aku mabuk. Ustaz mana kahoyong nah cenanya. Gitu teteh. La haula wala quwata illa billah. Jadi untuk menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram itu juga sulit. Dan ini saya tutup dengan satu kisah yang pernah saya dengar, dan ini kisah nyata dari perbuatan tadi riba tadi ya. Semoga ini jadi motivasi kita untuk bisa benar-benar membersihkan dari ya ini tadi perbuatan haram yang terlihat indah atau terlihat lumrah gitu. Ada sepasang suami istri yang sering ngaji, sudah kayak teteh ibu lah, malahan ngajinya teh berdua, sering taklim, pakaiannya juga luar biasa syar'i, sedang merintis sebuah bisnis. Tadinya cuma punya motor, karena motor 2A kalau ngawas rajin pisan kata ibu. Ini kata ustadznya, yang bercerita ini adalah istrinya. Kemudian ingin mengembangkan usahanya teh roti, bikin pabrik roti. Akhirnya gimana? Atuh udah sulit ngambil pinjaman. Nah, akhirnya singkat cerita, ya sudahlah karena kepepet, pinjam saja. Istrinya tuh saya berat cenah, Ustaz. Tapi ya mau gimana lagi? Ya itu tak ujian tadi ya. Padahal sudah berjalan, cuman ingin mengembangkan lagi katanya. Singkat cerita usahanya iya dulu melesat, maju gitu teteh ibu usahanya tuh. Sampai pada akhirnya qadarullah istrinya menemukan chattingan suaminya dengan perempuan lain. Na'udzubillah. Padahal dulunya sering taklim, dulunya paham ilmu. Akhirnya tidak percaya, kok suami saya bisa melakukan hal ini. Akhirnya rumah tangganya hancur. Yang tadinya usaha tadi karena dibangun bareng-bareng jadi pecah. Mungkin kita malah pecah kongsi jadi 2 brand gitu ya, misah karena suami istri tadi pisah. Akhirnya masing-masing. Saya introspeksi diri, dari mana ini mulainya, cek istri nanya. Akhirnya saya mundur. Oh, dari dosa yang itu katanya Ustaz. Dari awalnya dari riba. Nah, itu teh seperti ngajak perang Allah. Awalnya dari riba, akhirnya mundur terus, imannya terus mundur karena yang dimakan tadi apa? Haram, dari usaha yang modalnya dari hal yang haram, yang dihasilkannya adalah yang haram, terus sampai akhirnya malah usahanya hancur. Nah, ketika dengar itu semakin termotivasi. Oh ya Allah, ya sudahlah. Memang tawakal itu teh penting gitu ya. Qanaah itu penting, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Padahal tadi usahanya sudah
berjalan, cuman ingin lebih mengembangkan lagi. Kata para ulama, dikatakan bahwa jika seseorang memiliki sifat qanaah, maka dia tidak bedanya dengan seorang raja. Jadi kita kan raja dan ratu dunia, Bu, kalau kita memiliki hati yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan itu butuh dilatih. Itu kemarin di sirah sudah disebutkan di Quran surat Al-Hijr ayat 88, janganlah kamu tujukan matamu kepada kehidupan dunia yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Jadi pengen punya sifat qanaah, entong nolong wae anu, nah Allah berikan kelebihan nikmat, jangan dipandang terus. Aduh, itu tasnya udah Hermes lagi, udah Chanel, nanti kok Louis Vuitton, betul kan bacanya gitu, atau Louis Vuitton gitu nyebutnya, Louis Vuitton, dan semuanya. Ya dikurangi banyak memandangnya, dikurangi banyak makannya, dikurangi banyak bersosialnya, dikurangi banyak bicaranya, karena 4 yang tadi masih ingat itu adalah racun hati. Hada wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ini juga nasihat buat saya pribadi. Semoga Allah bimbing kita semua untuk bisa menyatakan bahwa hal yang haram itu haram, hal yang halal itu halal. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hada wa astaghfiruha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.